Allah menciptakan Adam jadi khalifah di atas bumi, dan diulang nama-nama, semua nama. Jadi Adam itu pinter. Adam itu pinter. Kemarin waktu bulan kemarin, waktu saya datang sowan ke sini, nah, Adam itu pinter, cuman rawan digoda iblis. Yang tahu ini le mineral, inilah segar, ini teh, ini meja, ini tiang, itu Pak Wahyu, itu senang, itu onde-onde, itu kue, roti, donat, itu yang tahu itu Adam. Yang tahu nama-nama itu Adam. Muhammad nggak tahu. Bisa diterima? Muhammad nggak tahu. Tanpa bahasa. Jadi maksudnya Muhammad Nabiyul Ummi, Muhammad tidak tahu bahasa, tidak tahu aksara. Nabiyul Ummi, bodoh. Oh, lah kok pinter men? Wah, bahkan pinter ngakali. Lagi Muhammad endi tahu gak ngakali? Hah? Oh iya, pinter ngakali. Nggih, wah, politiknya hebat sekali. Nggih, wah, bikin rancangannya itu kuat sekali, tidak tercium. Nah, dari awal misinya baru sesuai dengan kehendak Allah, ridhanya Allah, tiba-tiba terbongkar semuanya. Wah, ternyata doktrinasinya atau pemasukan cuci otak kepada para pendereknya itu Masya Allah. Nggak ada yang berani bangkang, nggak ada yang berani nolak. Dan yang dideketin yang kaya-kaya. Untung jenengan nggak kaya. Jadi nggak kena. Untung duitnya jenengan nggak banyak. Kalau duitnya jenengan banyak, mungkin wah, ada tokoh besar, jenengan sendiri pun heboh pasti. Nah akhirnya siapa kamu dekat-dekat? Berapa duit kamu? Wah lah ini mangsa. Begitu. Kemarin saya dapat cerita begitu. Jadi di Purwodadi itu ada masih dekat sama makamnya Mbah Bur. Bahkan kalau dulu ketika bangun makamnya Mbah Bur itu materialnya ambil dari dia. Jadi dia punya aset tanah kapling-kapling, punya toko besi dan lain sebagainya, banyak sekali. Lah di Purwodadi itu ada tangan kanannya Pekalongan. Setiap kali di Pekalongan ada acara, dikasih jatah, kamu kambing 5. Kalau jenengan dijatah berapa kalau baru Roma ada acara? Bukan kamu kambing 5 itu dikasih, bukan. Dia punya tanggung jawab menyediakan kambing 5. Kalau enggak kambing 5, kamu beras 300 kintal. Jadi 30 ton. 300 kintal. 30 ton, 30.000 kilo. Gitu. Kalau enggak ya 30 kintal atau 30, masa 30 kilo, 3 kintal, 3 kintal. Nggih, kambingnya 5, berasnya 3 kintal, uangnya 10 juta. Gitu. Ini dapat jatah setiap kali mau ada acara.
Jenengan dikasih brosur gerutu. Mohon maaf lo ya, jangan, nggak ada apa-apanya dan nggak pernah buat kaya untuk kekayaan Mbah Yai, enggak. Semua dikembalikan lagi ke jenengan, dijadikan jariah untuk tempat ibadah, untuk pondok. Nggih. Apa Mbah Yai suka jajan kayak jenengan? Enggak. Mau jajan habis dari mana, mampir dulu warung kayak jenengan? Enggak. Bener. Jadi jenengan kasih ke beliau pasti kembali lagi ke jenengan. Beli mobil? Enggak. Yang beli mobil nggih, mobilnya cap ratu, rasah tuku. Nggih, mobilnya cap ratu, rasah tuku. Nggih, itu. Maka mohon maaf, setelah kemudian terlihat kaya dan berkali-kali ketemu dengan si tangan kanannya Pekalongan itu tadi, suatu ketika diajak ke Pekalongan nginep sampai 7 hari. Loh, setelah 7 hari pulang ke rumah, itu tiba-tiba punya ide mau bikin PT, bikin PT, semua asetnya ditaruh ke bank seharga 15 miliar, tapi duit 15 miliarnya dibawa ke Pekalongan. Itu enggak dibilangin sama bapaknya, ibunya, istrinya, enggak mempan sama sekali. Kok bisa gitu ya? Aneh. Yang bikin PT dia, yang punya aset dia, ditaruh ke bank, dapat duit 15 miliar, nanti duitnya bawa ke Pekalongan. Normal enggak? Wajar enggak? Akhirnya untung omnya, leknya itu teman kita, saudara kita, Jamaah Bahrul Rahmah. Ya dikatakan untungnya karena kemudian yang bisa menghentikan dia itu orangnya. Mbok dipikir, mbok digagas. Kalau duitnya jenengan bawa ke sana, asetmu mbok cemplung ke bank, duitnya gonyang Pekalongan, sok sing ditagih bank sopo? Nek kowe ijek nganggep aku lek, masih menganggap aku om, berhenti. Itu jauh sebelum terbongkar ini semuanya. Jadi begitu ya. Nah, akhirnya ketika hari ini terjadi, deloken, lihat keadaannya. Seandainya waktu itu kamu jadi melakukan itu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Iya ya, hambur. Karena sudah nginep di Pekalongan sampai selama 7 hari. Lah pulang-pulang tiba-tiba punya ide seperti itu dan nggak bisa dihalangi. Alhamdulillah bisa dihalangi sama omnya tadi. Artinya ya main cuci otak. Maka sudah kadung jadi muhibbin. Wah, masya Allah. Hati-hati. Kita jangan terlalu terkagum-kagum dengan apapun dan siapapun. Mohon maaf, cobalah jenengan kagum dengan jenengan sendiri. Kenapa? Kagum dengan yang menciptakan. Ya dilem-lem dewek beli apa-apa. Harus bangga dengan diri sendiri.
Ganteng pisan ya kita niku. Masya Allah. Iya, pinter pisan ya. Masya Allah. Kayak mengkenen ya. Hebat pisan. Beli anak baterai nih, ngomong terus beli entok-entok. Kaki dua beli standar, beli jatuh. Kurang hebat bagaimana? Nggak dipupuk, tambah panjang terus. Mana? Gimana ini? Nggak ada IC-nya, nggak ada listriknya, nggak ada apa-apanya. Bisa gerak-gerak otomatis. Nggak ada AI-nya, nggak ada artificial intelligence-nya, tapi ada AI sidqiyahnya. Bisa otomatis. Ini apa ini? Masya Allah, hebat pisan ya. Beli usah ngukur melangkah, ukurnya pasti sama. Mundur juga sama. Nggak usah diukur panjangnya sama. Kalau nggak sama, mungkin agak nggak normal. Nggak normal. Kalau normal pasti sama panjangnya, depan maju, gantian yang kiri. Ini ukur panjangnya, jaraknya sama. Nggak perlu dikasih meteran. Hebat pisan ya. Itu berbangga diri demi mensyukuri, berterima kasih kepada yang bikin. Jangan ujub, jangan sombong. Beda berbangga dengan diri sendiri karena bersyukur kepada Allah, beda dengan ujub dan sombong. Kalau sombong bicara sama orang lain dianggap lebih buruk, ngomong apa sih lah, pira duitnya, wah cuma 10 juta aja, kita nih 10 triliun. Nah itu sombong, kan begitu? Enggak, itu sombong. Kalau ujub, dari sekian banyak yang hadir ini, yang Fatihahnya paling banyak pasti saya. Nah itu ujub. Beda. Kalau berbangga diri, Masya Allah, anallah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Nah, itu berbangga diri. Jangan jangan dihina ini. Kalau yang hina orang lain terserah. Jenengan jangan menghina ini, jangan. Emang kenen. Pengen rambut lurus kayak kun, aduh. Pengen kulit putih kayak kun, wah lah ini ngece, menghina diri sendiri, nggak bersyukur. Bisa diterima? Bedanya bangga dengan diri sendiri dengan ujub dan sombong beda. Kalau ujub bicara dalam hati, nggak ngomong dengan orang, merasa lebih baik dari orang lain, itu ujub. Kalau kemudian bicara kepada orang, menganggap rendah orang lain, dirinya lebih baik bicara, mulut ngomong, itu sombong. Bisa diterima? Nah, maka jangan terjadi ujub dan sombong, tapi harus bangga dan bersyukur atas apapun, seperti apapun keadaan yang dibikin Allah ini. Kenapa? Katanya Gen Z, karena anak-anak muda sekarang the one and only, satu-satunya, limited edition. Iya, nggak ada yang seperti ini. Sebelumnya belum dicetak seperti ini, belum ada, nggak akan lagi dicetak seperti ini. Satu-satunya. Allah. Bisa ya? Nah, maka mohon maaf, kalau jenengan mau pohon ini yang di atas bumi ini, yang di luar ini,
ini bumi kita, ya, kulit, daging, balung sumsum, otot, ati, jeroan. Pengen buminya, di atas bumi ini, pohon ini subur, yang perlu dirawat. Nah, kalau pengen pohonnya itu tumbuh subur, berbuah banyak, yang dikasih makan, yang dirawat, yang jangan sampai mati, akarnya. Maka sholawat sebagai akarnya Muhammad ada di dalam sana. Yang di atas bumi terlihat ini ada. Nggih, sholawat siang 10.000, malam 10.000 itu. Kuat gak kira-kira? Beli kiyeng. Kuat tapi beli kiyeng. Kuat tapi nggak mau. Iya. Mohon maaf. Jadi benihnya adalah nanti Allah menjadi akarnya sholawat, menjadi tumbuhannya istighfar. Menghidupkan Muhammad dengan sholawat, menghidupkan Allah dengan zikir, menghidupkan. Loh kok Allah dihidupkan? Allah yang maha hidup kok. Menghidupkan Adam, istighfar. Maksudnya bukan kok kemudian Allah mati, itu enggak. Keadaan Allah di dalam diri kita ini tidak aktif, nggak bisa aktif. Karena apa? Nggak berzikir. Keadaan Muhammad di dalam pribadi ini nggak nyala, nggak aktif. Karena apa? Nggak sholawat. Oh, gitu. Adam juga nggak jadi karena kurang istighfar. Maka yang terlihat dulu banyak salah, ya, banyak dosa, istighfar. Nggih, terus kemudian sholawat. Setelah sholawat, zikir sebanyak-banyaknya. Nggih, istighfar yo astagfirullah, sholawat yo sholawat, zikir yo Allah. Akhirnya cukup Allah. Wong sholawat yo Allah, sholawat ala Muhammad, istighfar yo astagfirullahaladzim, zikir yo la ilaha illallah. Allah. Nggih, kumandel ati lan pikiran merasuk ing badan kabeh sekujur tubuh bunyi Allah. Bisa enggak kira-kira? Agar kita tahu keadaan Muhammad yang sesungguhnya. Jadi Muhammad dulu benih keluar pertama dari benih ingsun Allah pertama, keluar Muhammad, muncul dari nur Allah ada nur Muhammad dan Allah sorot sinorotan, bumi, langit dan isinya, surga, neraka dan isinya semuanya, terakhir terbungkus oleh Adam. Begitu, bisa diterima? Setelah Adam jadi, ya, punya anak cucu. Setelah benih terkelupas, muncul akar, muncul pohon, ada buah. Di dalam buah ada benih lagi. Lah benih itu isinya adalah Allah Muhammad. Bisa diterima? Ini agak berbeda tapi sama dengan yang kemarin kita bahas. Ada segitiga
dan ikan 3 berkepala 1. Kalau masih ingat, ya syukur-syukur udah lupa. Nah, syukur-syukur udah lupa. Nggih. Nanti kalau udah lupa kan nggak bilang wes tahu, kan nggak bilang begitu pastinya. Kalau masih ingat wes tahu, tinggal tidur. Udah pernah, karena ingat yang dulu kemarin dibicarakan, sekarang dibicarakan lagi. Masih ingat, udah pernah, tidur aja loh, kan begitu. Lah untung lupa, jadinya dikiranya belum pernah gitu. Mohon maaf. Kemarin beliau dawuh, ini ilustrasi atau ibarat yang lain.